Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Atasan Isu. Terima kasih buat kalian udah klik video ini. Dan alhamdulillah jazakumullah khairah. Mugi-mugi Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Nah guys, jadi untuk video kali ini aku sedang memegang device Xiaomi 12 5G di tahun 2025. Oke, jadi di sini kita mau kita ngobrol santai aja deh. Nanti kita judulnya itu ngobrol santai. Pemakaian Xiaomi Mi 12 di tahun 2025 selama kurang lebih 2 bulan ya. Karena ini aku belinya di bulan akhir November. Dan November, Desember, Januari, sekarang udah Februari ya guys ya. Nah, jadi di sini aku mau berbagi share pengalaman aku selama pakai Xiaomi 12 plus minusnya guys ya. Jadi di sini kita mau lihat spek singkatnya dulu dari Xiaomi Mi 12 ini. Jadi Xiaomi Mi 12 ini itu adalah mantan flagship di tahun 2021 yang dimana dia rilis di tahun 2021 ya kan. Dan di bulan Desember. Kemudian dia sudah support 5G yang dimana layarnya itu curve guys. Itu bener-bener flagship ya. Khasnya flagship ya guys ya. Kalau udah layar curve itu udah sangat-sangat kental dengan flagshipnya. Dan untuk kameranya itu di 50 megapiksel, RAM-nya itu 8 GB, ada yang juga yang 12 GB. Dan chipsetnya itu Snapdragon 8 Gen 1 dengan kapasitas baterai di 4500 mAh yang udah support fast charging sebesar 67 watt dan wireless charging 50 watt. Gokil banget guys. Jadi di sini untuk netbooknya jaringannya itu bisa di F2 LTE 5G untuk launchingnya di 2021. Untuk bodinya itu ya kurang lebih seperti inilah. Kalian bisa cek sendiri di internet ya guys ya. Jadi tidak usah panjang lebar, langsung aja kita ala-ala unboxing. Karena alhamdulillahnya guys, kemarin tuh aku belinya itu di Facebook ya. Lagi-lagi belinya di Facebook Marketplace. Karena udah beberapa kali aku ingatkan kalau misal kalian mau beli HP bekas, pastikan kalian beli di orang atau di ya sekiranya masih sekitar kalian lah. Kalau beli online itu aku masih belum bisa saranin ya, karena yang dikhawatirin kalau misal kita beli online ya kan, terus bekas ada sesuatunya itu kita nggak bisa ngecek langsung dan komplainnya pasti susah karena online gitu kan ya. Jadi sini aku tuh belinya di Facebook Marketplace. Alhamdulillah kebetulan aku dapatnya harga di 3.700.000 rupiah. Dan waktu itu pasarannya memang di sekitar segitu, tapi kebanyakan itu ada yang batangan, ada yang ya semua tergantung kondisinya deh. Dan kebanyakan memang batangan sih. Kalau yang full set itu jarang. Kalau orang yang posting full set itu kebanyakan di atas 4 juta guys. Jadi aku kayak bejo banget dapat ini. Dan dia itu kayak punyanya ibunya yang udah nggak dipakai, atau ibunya dibeliin lagi atau nggak tahu, karena waktu aku beli itu chargernya itu ada tulisannya Mama Titi gitu. Jadi barang itu masih bagus banget. Jadi di sini kita lihat packagingnya dulu ya guys ya. Untuk bagian depannya langsung ada gambar HP-nya. Ya dimana untuk Xiaomi Mi 12 ini insya Allah ada 3 warna. Warna ungu, biru, sama hitam guys. Setauku ya. Cuman nama pewarnanya itu beda-beda. Kayak yang kerennya itu aku nggak tahu ya. Oh, kita lihat di sini aja deh. Bentar ya. Kita lihat di sini guys. Oh nggak ada ya. Nggak ada ding. Nah jadi kita cek dulu bagian depannya itu ada gambar HP-nya, terus ada tulisan Xiaomi 12 yang sudah sound by Herman Kardon, mantap, dan sudah 5G. Bagian atasnya ada logo Xiaomi dan di atasnya lagi ujung sebelah kiri ada tulisan garansi resmi Xiaomi, yang dimana kebetulan device yang aku pakai ini garansi resmi Indonesia guys ya. Terus bagian kanannya ada Xiaomi 12 5G, sebelah kirinya juga sama, bagian bawah atas gak ada. Dan di bagian belakangnya itu ada sedikit spesifikasi singkatnya lagi. Untuk Xiaomi 12, kameranya udah 50 megapiksel dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan layar AMOLED display dengan 120 Hz, chargernya itu 67 watt. Mantap sekali guys. Di sini aku kemarin tuh beli yang warna blue 8/256. Dari memorinya ini yang 256 dengan internal 8 GB. RAM-nya 8 GB. Jadi langsung aja kita re-unboxing guys. Mantap sekali guys. Soalnya aku hampir nggak pernah ya beli HP baru ya. Mesti HP-nya itu bekas-bekas terus.
Di depannya langsung ada pilihan Xiaomi, guys. Jadi ini packagingnya premium ya, warnanya tuh hitam-hitam mantap sekali. Di sini ada device-nya, wes. Device-nya diplastikin ya guys ya, jadi kayak ala-ala baru gitu kan. Terus kita mikirin sejenak HP-nya, kita lihat kelengkapannya. Kelengkapannya hanya ada charger aja, yang dimana sudah support 67 watt, mantap. Udah nggak ada apa-apa lagi. Oh ya, dan di dalamnya ini tuh masih ada kitab-kitabnya seperti biasa, ada SIM ejector, ada kartu garansi, dan ada Bang Alvin yang kalau ya yang punya lah gitu kan. Terus ada kartu garansi yang jarang dipakai, dan ada juga dapat casing yang silikon case-nya ini guys. Ya, yang bening mantap sekali. Kapan Apple dapat semua kayak gini guys, kayak batangan kayak gitu guys. Oke, kita singkirkan dulu beberapa ininya untuk HP. Langsung aja kita cek HP-nya ya guys ya. Jadi kita sisihkan di sini HP-nya. Di sini ada masih terpasang plastik. Wes, apaan sih? Padahal Xiaomi 12 dan spek singkatnya. Langsung aja kita kletek. Kletek gak tuh. Nah, ini guys. Ini dia yang aku suka dari Xiaomi 12. Tuh, layarnya itu curve guys tuh. Dan masalahnya curve-nya itu bukan hanya di depan, tapi juga bagian backdoor-nya juga. Jadi bagian depan belakang itu curve juga, ya kan? Jadi kayak kerasa premium banget, ya kan? Tuh. Di genggaman kalau nggak pakai casing itu, aduh, ini HP itu kecil tapi nyaman sih guys. Ini ukurannya berapa sih untuk Xiaomi 12 ini? Ukurannya itu 6,28 inch, berarti kurang lebih sama kayak iPhone ya. Karena iPhone yang seri Proku ini, yang seri biasa yang base model pun itu ukurannya itu 6,1 inch, jadi selisih 18 inch saja ya guys ya, 18 mili atau gimana ya, gitulah. Nah, langsung aja kita lihat di bagian desainnya. Cakep banget guys, dan tuh masih terpasang plastik bawaan pabriknya, gokil gak sih. Terus ini depannya itu udah aku pasang hidrogel, karena untuk Xiaomi 12 itu kan memang kalau layar-layar curve itu jarang ada tempered glassnya. Ada pun itu biasanya mahal banget. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk biar tetap aman, aku kasih hidrogel. Dan sebenarnya untuk layarnya sendiri itu dia itu udah Corning Gorilla Glass Victus, yang dimana itu udah sebenarnya udah kuat banget sih. Cuman ya namanya kita sebagai manusia ya, banyak salahnya, banyak teledornya. Jadi kita hanya untuk antisipasi aja kita pasang hidrogel. Nah, di sini bagian atasnya sayangnya untuk Xiaomi 12 ini udah nggak ada lubang jack audionya untuk headset ya. Jadi bagian atasnya itu hanya ada sensor Airbus buat remote-remotan. Terus ada ada mic, dan juga ada bertuliskan Harman Kardon, sound by Harman Kardon, dan juga ada speaker, dan juga ada 2 garis sinyal. Dan untuk bagian bawahnya itu ada SIM ejector, yang dimana SIM ejectornya ini tuh dia udah dual SIM, namun tidak dapat dikasih memori eksternal. Jadi kayak depan belakang gini, tapi dia nggak bisa diganti sama memory card, karena memorinya udah gede sih, 256. Terus ada mic, dan juga ada charger Type C dan speaker. Bagian kanannya hanya ada 2 garis sinyal aja, dan bagian kirinya ada 1 garis sinyal. Ada tombol volume up and down, dan juga tombol power. Kok gak ada fingerprintnya? Karena fingerprintnya udah ada di display guys tuh. Mantep kak. Dan bagian belakangnya itu polosan aja kayak gini, dan ada tulisan Xiaomi. Kemudian di sini ada 3 lensa kamera. Kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide. Ultrawide-nya berapa ya? Kamera ultrawide-nya itu 13 megapiksel, dan telefoto makro 5 megapiksel yang bagian bawah ini, dan juga ada 1 flash. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita pasang casingnya ya guys, karena HP-nya tipis, berbahaya. Kita cari aman aja. Nah, tuh. Dan meskipun kita udah pakai casing ya, tapi feel genggamannya tuh masih mantep banget sih. Pakai tangan 1 tangan, pakai 2 tangan pun itu masih mantap. Dan kerasa berat banget ya. Kenapa ya? Karena untuk ini desainnya body ini tuh bagian depannya tuh Gorilla Glass Victus, dan untuk bagian belakang itu juga kaca, yang dimana dia memiliki tipe Gorilla Glass 5, dan bagian kiri kanannya itu udah aluminium frame.
mantap sih. Jadi makanya kayak kerasa premium banget karena emang ini adalah HP flagship di tahun 2021 guys. Mantap, langsung aja kita nyalakan HP-nya. Jadi untuk saat ini di tahun 2025 untuk OS-nya itu insya Allah udah di HyperOS ya. Kalau bawaannya kemarin itu masih di MIUI 13 dan untuk saat ini udah MIUI 14. Cepet banget ya. Nyalanya itu cepet banget, mantap banget sih ini. Dan di sini tuh udah ada fingerprint on display. Karena masih baru nyala jadi kita harus pakai password dulu. Nah, lihat guys, cakep banget. Tapi kalau untuk review gak usah pakai casing lah, biar kelihatan premium banget, kerasa premiumnya gitu guys. Tuh, bezelnya itu sebenarnya itu memang kalau kita lihat ya secara detail ya, sebenarnya ukuran bezelnya itu sama, bagian atas, kiri, kanan, bawah itu sebenarnya ukurannya sama. Cuman karena dia desainnya curve, jadi kalau sekilas kayak gini tuh rasanya tuh dia kayak tipis banget bro, displaynya tuh mantap banget, bezelnya kayak tipis banget karena dia desainnya curve guys. Dan dia udah support 120 Hz, meskipun 120 nya itu kita bisa custom ya, kita masuk ke pengaturan. Nah di sini tuh masih ada pembaruan tentang telepon yang dimana sekarang itu udah bisa diperbarui, cuman aku nggak mau memperbarui karena ya itu ada sini udah Xiaomi HyperOS, versi OS-nya 1.1.10 dan versi Android-nya udah Android 14 yang dimana memori internalnya itu 8/256 256 astagfirullahaladzim. Nah dan juga apa tadi sih, aku mau lihat info detail spesifikasi. Untuk chipsetnya itu Snapdragon 8 Gen 1 octa-core max 3.0 GHz dan RAM-nya itu 8 dan tambahan RAM lagi 8, jadi kayak 16 GB gitu. Iya gak sih? Nah, jadi di sini untuk layarnya itu kita matikan dulu Dax mode malamnya ya guys. Jadi biar bisa kelihatan banget untuk kameranya juga. Di sini kita masuk ke tampilan dan kecerahan. Untuk rasio menyegarkan layarnya itu sebenarnya kalau defaultnya kayak gini itu dia bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan konten. Cuman karena kalau kita udah punya HP yang layarnya 120 Hz, kenapa nggak dimanfaatin sekalian ya kan? Biar kita tuh nggak sia-sia tuh keluar budget banyak, tapi biar ngerasain HP fleksibel. Di sini kita bisa custom mau 60 Hz atau 120 Hz. Ya meskipun sebenarnya nggak maksimal juga sih, juga semuanya itu dia full 120 Hz, kayak ada beberapa aplikasi yang dia akan otomatis turun tetap sih. Oke. Terus kita mau bahas apa lagi nih guys? Jadi pengalaman aku selama pakai Xiaomi 12 ini itu worth it banget ya. Aku pakai second daily, meskipun second daily, tapi pemakaianku tuh lebih sering di Android guys. Kenapa? Karena semenjak aku tahu untuk WhatsApp-nya itu bisa di copy dari iPhone ke Android. Jadi ketika ada notifikasi WhatsApp itu HP ku yang di Android ini otomatis dia juga akan mendapatkan notifikasinya. Jadi meskipun aku sedang nggak bawa iPhone, kemana-mana pakai Android ku ini yang Xiaomi 12 ini itu masih kerasa mantap dan nggak keganggu sama sekali. Jadi kayak kerasa ya aku lagi pakai HP ini sih. Jadi kalau kita bisa bilang udah nggak kayak secondary lagi, justru malah aku hampir jarang pakai iPhone ketika aku punya Xiaomi 12 ini. Karena ya tolong ya, karena iPhone ku itu kan iPhone 13 Pro. Memang dia emang udah bagus ya 13 Pro. Cuman untuk desainnya itu masih kerasa kerenan Xiaomi 12 ini guys daripada iPhone 13 Pro ku yang ini. Mana HP-nya? Ini buat syuting. Jadi akhirnya kemana-mana aku lebih sering pakai pakai Xiaomi 12 ku ini, sampai akhirnya di iPhone 13 Pro ku itu sampai ketika aku lihat SOT-nya itu dia kadang 3 jam, 4 jam, hampir jarang aku pakai. Dan untuk gamenya pun aku lebih sering pakai Android ku ini, dan iPhone hampir nggak pernah malah aku pakai game. Jadi yang pertama kita bahas keuntungan atau poin plus selama aku pakai Xiaomi 12 ini selama 2 bulan, itu layarnya guys. Jadi ketika aku pakai Xiaomi 12 itu layarnya kan cakep nih.
ya kan. 120 Hz udah AMOLED yang bikin mata itu dimanjakan dengan konten-konten yang ada di sini. Ntar kita kecilin dulu kontennya, nanti kita pas buka IG atau buka apa dia kena copyright. Nah, jadi untuk scrolling ya kan, nih HP itu masih mantep banget, apalagi dia udah 5G yang sayangnya di tempatku itu masih belum kerasa 5G-nya ya, jadi kayak mentok itu di 4G plus. Terus bagian kameranya, menurutku kameranya itu juga udah cukup bagus untuk kelas flagship ya, meskipun sebenarnya masih kalah di bagian videonya kalau misalnya aku bandingin sama iPhone ya pastinya, karena aku tuh pernah nyoba ngonten atau bikin ngerjain kerjaan ngonten orang gitu kan, itu ketika aku pakai Android itu feel-nya beda banget guys. Hasil videonya juga meskipun juga udah bagus tapi tetap beda. Jadi berikut ini aku akan memberikan beberapa contoh foto dan video dari Xiaomi 12. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Gimana menurut kalian? Kalau soal foto-foto sih memang dia kelihatan bagus banget ya, karena dia udah flagship dan ukuran kameranya juga 50 megapiksel gitu kan. Kalau kita mau langsung nih secara live nih, kita kasih contoh nih guys ya. Nih, kita lihat kameranya. Jadi di sini kameranya itu ada 3 lensa, yaitu ultra wide, wide, dan juga telefoto. Meskipun sebenarnya telefotonya itu nggak benar-benar telefoto ya. Jadi dia itu kayak digital zoom, bukan optical zoom. Karena ketika aku cek di wide gini ya, aku tutupin kamera utamanya, tuh dia ketutupan kan. Kalau misal dia pakai optical zoom, ketika aku klik 2, harusnya dia berubah lensa. Karena dia nggak berubah, otomatis dia masih menggunakan lensa yang sama. Kecuali kalau ultra wide nih itu. Nah, kalau ultra wide kan dia berubah, meskipun udah tak tutup ininya, karena memang dia bener-bener pakai lensa. Tapi kalau untuk yang kali 2 itu dia ketutup karena dia emang pakai lensa yang wide ini guys. Jadi sebenarnya lensanya itu cuman ada 2, yang utama dan juga ultra wide. Untuk yang makronya itu dia hanya berfungsi untuk nih super makro nih. Nah, set yang 5 megapiksel tadi itu. Jadi hanya bisa untuk foto-foto jarak dekat kayak gini nih. Nah, ini yang super makro tuh. Cakep gak sih? Wow, ada Xiaomi 12, mantap. Dan di sini kita cek untuk hasil fotonya, wide, ultra wide, dan telefoto tuh dia masih cakep. Jadi sebenarnya untuk soal foto itu memang nih HP cakep banget sih. Aduh, kok kebalik kayak gini sih. The best lah untuk soal foto ya. Tapi untuk soal videonya guys, videonya itu sebenarnya juga keren sih, karena dia udah bisa support sampai 8K di 24 fps. 8K iPhone aja cuma mentok di 4K ya. Tapi ya gitu, hasil videonya tetap nggak sebagus dan se-smooth iPhone sih pada akhirnya.
Jadi kalau yang pengen main aman itu di 1080 per 30 fps atau per 60 fps itu dia bisa lebih smooth meskipun masih ada sedikit-sedikit goncangannya. Kalau pengen lebih stabil lagi, kalian bisa menyalakan video stabil yang Video Stabil Pro. Jadi kalau kalian mau pengen tahu hasilnya, kalian bisa tonton video yang ada di ujung kanan ini, karena aku pakai video stabil ini menggunakan Xiaomi 12 ini di motor guys, tuh kalian cek aja sendiri. Nah, terus untuk bagian kamera depannya itu juga menurutku juga masih cakep sih. Ya, meskipun kamera depannya berapa ya? Kamera depannya itu selfie kamera itu 32 megapiksel, dan videonya hanya bisa mentok di 1080 per 30 fps. Nah, di sini kalian bisa lihat. Tuh. Ya masih kita masih bilang cakep lah ya guys ya. 32 megapiksel untuk kamera depannya. Karena sekarang udah agak zaman ya orang-orang selfie. Kebanyakan malah kalau selfie itu kayak kameranya dibalik terus dia pakai ultrawide gitu kan. Jadi poin plusnya, aku lebih sering pakai Xiaomi ini karena layarnya bikin cakep, 120 Hz AMOLED, dan kameranya juga cakep. Namun untuk videonya tetap aku masih belum bisa maksimal pakai Xiaomi. Jadi kalau soal video aku masih di iPhone. Nah, jadi untuk kebutuhan sosmed dan lain sebagainya, gaming juga ini masih worth it banget. Kayak nih aku kasih di PUBG. Kita buka PUBG dulu. Gak tau ya, PUBG ini kira-kira masih download lagi apa enggak ya? Karena aku udah hampir nggak pernah ya. Hampir nggak pernah aku main PUBG sekarang. Hampir nggak pernah sih, kecuali untuk kebutuhan konten. Jadi lebih sering main Mobile Legends kalau misalnya lagi di rumah atau lagi di kantor. Itu kan masih ada pembaruan. Kita baru dulu aja deh. Nah, oke. Tumben cepet ya, alhamdulillah. Jadi kita nggak nunggu lama. Nah, jadi di sini kalau misal kalian mau tonton video tes aku main PUBG, kalian bisa langsung aja klik di ujung kanan di sini. Jadi nanti aku kan seperti biasa, setiap momen-momen yang mungkin dibutuhkan untuk video konten khususnya itu aku nanti taruh di deskripsi atau mungkin aku taruh di link di atas. Nah, jadi untuk PUBG grafiknya itu hanya bisa untuk di smooth extreme guys, smooth extreme. Jadi gak bisa sampai ke 90 fps. Aku juga tahu masalahnya ini HP layarnya udah 120 fps, tapi kenapa dia nggak bisa sampai ke situ? Padahal di sini udah aku nyalain nih performanya nih ya kan, mode game turbonya, tapi dia cuma mentok di 60 fps, nggak bisa sampai 120. Makanya grafiknya itu cuma bisa di smooth extreme dan juga XDR extreme. Dia nggak bisa ultra HD. Kalau ultra HD itu bisa ultra HD tapi ekstrimnya hilang. Jadi kalau grafiknya ultra HD, frame rate-nya itu mentok di ultra. Jadi seperti itu untuk PUBG-nya. Dan untuk soal Mobile Legend, itu Mobile Legend-nya mana guys? Lah, untuk Mobile Legend ini tuh dia bisa rata kanan otomatis ya. Aku juga gak tahu kenapa bisa beda. Untuk Mobile Legend itu dia bisa rata kanan, dan ketika game turbonya dinyalain itu bisa sampai 120 fps. Tuh kalian lihat ya, tuh 120 fps dia bisa loh. Performanya kita nyalain, kita percepat lagi, kita bersihkan memori, terus kita cek suaranya kok tumben pelan. Oh iyalah, tuh dia bisa main di frame rate ultra, grafis ultra. Jadi ini yang buat aku nyaman banget pakai HP ini untuk ngegame. Nah, jadi untuk saat ini poin plus yang udah aku tunjukin selama aku 2 bulan pakai Xiaomi 12 ini adalah: satu, layarnya yang cakep ya kan. Ini kenapa nggak bisa di itu ya? Oh bisa sih. Satu, layarnya yang cakep. Dua, kameranya yang juga cakep. Untuk operasional juga mantap ya kan, untuk satu tangan, untuk dua tangan. Terus dan juga untuk performa gamingnya juga mantap. Itu poin plus yang selama ini aku pakai selama 2 bulan. Namun untuk poin minusnya yang aku selama pakai Xiaomi 12 selama 2 bulan ini adalah di kapasitas baterainya yang cuman ada di 4500 mAh, yang dimana membuat aku hampir sering dalam satu hari itu bisa ngecas 2 kali guys, ketika aku pakai Xiaomi ini bener-bener dipakai terus.
Jadi dia untuk SOT-nya sebenarnya dia masih bisa lumayan sih. Nah ini kebetulan emang aku untuk hari ini hampir gak main ya, cuman main Mobile Legends sama kamera, nyoba kamera aja, jadi cuman 2 jam aja. Jadi di sini emang keterangannya 19 jam tersisa, ya itu hanya gimmick sih, karena emang ya namanya umur ya, kita nggak bisa membohongi ya guys ya, karena untuk saat ini di tahun 2021 2025 berarti udah jaraknya tuh hampir 4 tahun, jadi HP ini tuh udah berjalan sekitar 4 tahun gitu loh, umurnya udah 4 tahun lah maksudnya. Dan juga yang paling aku nggak suka ketika lagi main game itu adalah suhu dari device ini guys. Itu panasnya itu aduh beneran ya. Karena di review-review aku yang main PUBG, main Mobile Legends itu banyak yang komen, wah HP setrika, wah HP setrika gitu. Saking apanya ya, karena ketika dipakai main game itu dia aduh panas banget bro asli. Karena memang ini kan frame-nya itu kan metal ya, jadi kayak besi lah, jadi pengantar panas yang bagus gitu kan. Dan bagian belakangnya kaca, jadi ya akhirnya ketika dipakai kayak gini nih, aku nggak lagi main game nih, ini udah kerasa hangat tuh, HP-nya udah kerasa hangat bagian belakangnya nih. Kalau diperkirakan ya sekitar 37, 38, 36, 37 derajat deh. Dan di sini yang kerennya dia tuh untuk always on display-nya itu nggak 10 detik guys, tapi always bener-bener always nyala terus. Karena di pengaturannya nih, tampilan di wallpaper dan personalisasi tampilan OOD-nya itu di sini bisa memilih yang selalu. Jadi bisa selama 5 detik atau terjadwal. Jadi di sini aku bisa pakai yang selalu. Jadi ketika dikunci otomatis dia akan menyala selamanya. Wes, mantap. Dan untuk poin-poin berikutnya itu ini udah support NFC ya guys ya, udah support NFC. Jadi kalau misalnya aku lagi di tol, kehabisan tol, aku tinggal top up aja pakai Xiaomi 12 ini. Dan juga yang terakhir itu adalah bagian bagian speakernya dan juga sensor remote-nya guys. Jadi aku tuh beberapa kali pakai ini untuk nge-remote AC, remote TV yang sekiranya bisa di-remote dengan merek-merek yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi kan aplikasinya itu namanya Mi Remote, yang dimana kita itu bisa nambah apapun yang kita butuhkan, dari Mi TV Box, TV, set STB, AC, kipas, smartbox, penerima, dan lain sebagainya yang sekiranya ada di sini. Itu yang membuat aku suka dengan HP ini, karena di Android lainnya kayaknya nggak ada ya guys, apalagi di iPhone tanpa ada fitur-fitur yang aneh-aneh. Dan juga guys untuk Xiaomi ini ya, dia itu yang bikin keren juga, dia itu bisa 2 aplikasi berjalan seperti ini. Sorry guys ya, set kita tekan lama, nah terus kita buka Facebook. Jadi itu bisa 2 aplikasi berjalan, yang bikin aku keren, karena di iPhone itu tidak bisa guys. Meskipun cuma 2 ya, mungkin kayak gini-gini tuh masih bisa terbantu ya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ya mungkin orang yang membutuhkannya gitu loh. Jadi gitulah kurang lebih sedikit review singkat, ngobrol santai, nge-share pengalaman aku selama menggunakan Xiaomi 12 ini di tahun 2025. Jadi kita bantu untuk kalian yang untuk referensi ya. Aku bantu lihat kan di pasaran di Facebook Marketplace. Di sini aku masuk di Facebook Marketplace, kemudian aku ketik Xiaomi 12. Nah, di sini guys, Xiaomi 12 itu pasarannya memang ada yang 4.400.000, ada yang 3 juta, ini yang T sih. Ada yang 4.500.000. Ya memang mahal-mahal ya. Berarti emang aku bejo banget sih dapat harga 3.700.000 kemarin, karena kalau yang ini aja Xiaomi 12T aja dia postingnya 3,6. Gimana ya, aku mau buktiin kalau aku dapat harga segitu sebenarnya di chat, tapi chatnya udah gak ada. Karena chatnya itu aku menggunakan HP Samsung yang udah aku jual. Ya kurang lebih harganya segitu. Dan yang bikin aku keren lagi guys, itu bagian haptiknya guys. Haptiknya itu apa ya, geter-geternya itu kayak nggak yang gimana ya, kita nggak bisa menyampaikan, tidak bisa menjelaskan ya. Feel-nya itu emang kerasa premium banget, karena ya itu tadi, emang ini kan HP flagship ya kan. Jadi untuk penggunaan haptiknya itu enak banget. Dan kita coba speakernya guys. Speakernya itu kenceng karena dia udah dual stereo. Semoga gak kena copyright.
Sebenarnya yang lebih enak kita lihat video YouTube kita sendiri aja deh, biar gak kena copyright ya kan. Nah, di sini kan ada nih video-videoku yang nih. Jadi kalau kalian mau nonton videoku yang coba menggunakan Xiaomi 12 video stabil Pro nih, kalian bisa klik di sini guys. Ini aku beneran pakai itu guys. Jadi untuk di sini aku udah beberapa kali review untuk main PUBG, untuk main Mobile Legends di Xiaomi 12 ini guys. Jadi kita nonton apa ya guys ya? Bentar ya guys ya. Ini nih. Nah. Dipegang device Samsung S10 Plus di tahun 2024. Kita sedang Mobile Legends test. Oke. Jadi kebetulan kita lagi mabar sama teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Review singkat, berbagi pengalaman dengan Ahad Hassani di Xiaomi 12 di tahun 2025. Jadi kalau menurut aku sih dengan budget 4 juta ya, 3,5 atau 4 juta tergantung harga HP di kota kalian mungkin. Karena emang di setiap kota biasanya beda-beda Pak. Karena aku kemarin ada yang murah tapi ternyata di Denpasar gitu kan. Jadi kayak ya gitulah. Untuk saat ini dengan harga segitu sebenarnya kita bisa bilang worth it ya, kalau misal kebutuhan kalian yang bukan kayak game-game berat kayak aku sendiri nih, karena aku juga suka main game kan. Karena kemarin tuh guys, aku itu sebenarnya galau waktu aku pegang uang segitu di budget 35 ke atas. Itu kategori-kategori yang mau aku pilih itu ada Samsung A54 karena pasarannya udah segitu, sama Poco X6 Pro dan juga Xiaomi 12. Nah kemarin tuh aku sempet mau beli yang Xiaomi X6 Pro, cuman ketika waktu aku udah COD sama orang, ternyata device-nya itu kaget banget sih. Ternyata kayak apa ya, HP-nya itu enteng banget, jadi kayak mainan gitu loh, gak kerasa premiumnya ketika aku pegang si Xiaomi 12 ini. Beda banget lah feel-nya. Kalian bisa pasti kalau misalnya kalian untuk saat ini yang nonton ya pakai Poco X6 Pro, paling kalian juga bisa merasakan lah apa yang aku sampaikan kayak gini. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli si Xiaomi 12 ini karena aku juga masih pengen banget ngerasain feel-nya flagship di tahun 2020 itu yaitu Xiaomi 12 ini guys. Udah 5G, RAM-nya gede, internalnya gede, kameranya cakep, layarnya curve 120 Hz, 120 fps. Wis, jadi untuk harga segitu insya Allah worth it ya untuk saat ini, karena masih dapat HyperOS, mungkin ini kan masih dapat lagi ya, jadi mungkin untuk dipakai di tahun 2025, 26, 27 dia masih worth it ya. Ya tergantung kebutuhan masing-masing sih pada akhirnya. So jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.